Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di podcast Rizky Wibisono. Mungkin ini bisa kalian lihat di channel YouTube Mas Wibi. Jadi hari ini aku mau cerita bahwa ada tugas dari kantor. Jadi di kantor itu ada webinar, tapi webinarnya dilaksanakan di hari Sabtu. Ada kerjasama antara PT Pelindo 3 dengan HIMA, Himpunan Mahasiswa PPNS Politeknik Pelakapalan Negeri Surabaya. Nah, mereka ini melakukan kegiatan Seminar Nasional K3. Isi dari Seminar Nasional K3 itu adalah membicarakan tentang bagaimana sih cara kelangsungan usaha sebuah perusahaan di masa pandemik. Tentunya kalau di masa pandemik COVID-19 ini banyak sekali protokol kesehatan yang perlu kita patuhi. Salah satunya yang sering kita dengar itu memakai masker, menjaga jarak, physical distancing, kemudian menjaga tubuh, menjaga iman, menjaga imun tubuh dengan cara mengkonsumsi asupan-asupan makanan yang bergizi, kemudian imun, aman. Nah, kalau aman ini physical distancing, memakai masker, menjauhi kerumunan dan segala macamnya yang bersifat kita menjaga diri ya. Kemudian di situ juga ada pembicara namanya Bapak Edi Prianto. Nah, beliau ini sangat direkomendasikan untuk diundang juga di beberapa media, entah itu di webinar ataupun segala macam. Karena beliau kalau memang dikontak untuk bisa mengisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan public relation, kemudian keselamatan kesehatan kerja, kemudian juga antusias terhadap responsibility kegawat daruratan. Beliau sangat antusias dan beliau memiliki wawasan terhadap itu karena beliau berkecimpung di bidang SDM juga. Nah, biasanya kalau orang-orang yang berkecimpung di bidang SDM, public relation, antusias terhadap hal-hal yang berbau kegawat daruratan, keselamatan kesehatan kerja, maka beliau ini sangat direkomendasikan. Tidak hanya itu, ada juga yang perlu aku rekomendasikan untuk mengikuti acaranya seperti Prof. Renal Kasali. Nah, bagi yang belum tahu, Prof. Renal Kasali ini adalah seorang pendidik dan pendiri Rumah Perubahan. Mungkin teman-teman pernah mendengar buku tentang transformasi atau hal-hal yang berbau manajemen bisnis. Nah, ini beliaulah salah satunya yang mengisi tersebut, yang mengisi banyak media sih. Dan ada juga pernah aku lihat di Surabaya itu ada plang iklan yang sangat besar, ada wajah beliau terpampang di situ sebagai pembicara. Kalau nggak salah itu diadakan oleh beberapa media yang cukup terkenal seperti Metro TV, kemudian ada lagi koran di Jawa Pos juga membicarakan beliau. Karena orang-orang, kalau aku lihat ya, kalau melihat orang-orang seperti itu, berarti mereka ini memiliki kapasitas, yaitu public speakingnya luar biasa, cukup diacungi jempol lah. Nah, keuntungan orang-orang yang bisa berpublic speaking dengan baik, mereka bisa mempengaruhi orang dan mereka juga bisa mentransferkan apa yang mereka yakin itu benar. Contoh, misalkan Mr. M itu memiliki keinginan supaya masyarakat Indonesia ini, khususnya di Surabaya misalkan, itu berbudaya keselamatan kesehatan kerja. Dari mulai buruh sampai top manajemen itu berbudaya K3. Itu mereka pasti harus menggelontorkan dana waktu yang cukup besar. Ya, minimal mereka bisa berpengaruh dan diterima di sisi masyarakat. Untuk mempengaruhi orang itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin tidak berhasil, pasti bisa berhasil. Namun kuncinya adalah perlu waktu yang cukup. Sebab kalau kita melihat beberapa orang yang suka seminar, kemudian mengisi materi, mereka ini perlu didukung sebenarnya. Apalagi mereka memiliki ide dan gagasan yang cukup luar biasa. Nah, ini perlu didukung dan ini perlu disebarluaskan. Sebab untuk menyebarluaskan hal-hal yang sangat bermanfaat
perlu dukungan dari masyarakat sekitar maupun orang-orang yang dekat. Itu dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.